Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Pemirsa podcastmu yang dimuliakan Allah, marilah kita tak bosan-bosan untuk bersyukur dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit pun tak pernah bosan untuk menyerahkan atau mencucuskan nikmat dan kasih sayangnya kepada kita. Rasa syukur di samping kita ungkapkan dengan lisan, yang lebih utama adalah dengan meningkatkan amal kebajikan dan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sholawat serta salam tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa podcastmu yang dimuliakan Allah, kesempatan pada sore hari ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul karakteristik orang tua teladan dalam keluarga sakinah. Anak dalam keluarga memiliki kedudukan penting, yaitu sebagai anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai amanah Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai bukti kebenaran dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penerus dan pewaris orang tua. Oleh karena itu, demi kesuksesan anak dalam kehidupannya, orang tua dituntut harus memahami peranannya, memahami berbagai macam kebutuhan dan tuntutan anak. Dengan demikian, orang tua telah memberi andil besar bagi perkembangan dan sosialisasi bagi masa depan anak-anaknya. Kemudian tugas kita selaku orang tua adalah senantiasa mengawasi, mengarahkan perkembangan dan reformasi ke arah yang lebih baik pada diri anak, supaya tidak merugikan anak dan lingkungannya. Dalam mendidik anak-anak diperlukan karakteristik dan memiliki sifat-sifat yang baik
supaya pendidikan yang tengah berlangsung di lingkungan keluarga maupun di sekolah berjalan baik dan berhasil dengan optimal. Adapun sifat-sifat yang harus dimiliki antara lain 7 hal sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas dalam mendidik. Jika pekerjaan tidak dilandasi rasa ikhlas, selain akan sia-sia, tidak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bisa menjadi beban yang memberatkan. Kita harus sadar bahwa anak ini amanah yang harus dididik dengan baik. Dalam hal ini, keikhlasan adalah kunci keberhasilan dalam mendidik anak-anak kita. Yang kedua, lemah lembut dan sabar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang berhasil di dalam kehidupannya adalah anak yang tumbuh dan berkembang dalam keluarga yang sadar akan pentingnya pendidikan anak-anaknya. Lemah lembut serta kesabaran dalam mendidik akan dirasakan sebagai sesuatu yang menyejukkan hati anak. Dan anak akan percaya serta membutuhkan kedua orang tuanya. Ini bisa dilihat dalam surat Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, jujur dalam kata dan tindakan. Keteladanan dari orang tua berupa kejujuran dalam perkataan atau perbuatan adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mendewasakan kepribadian anak-anak kita. Sebab anak-anak yang sudah terbiasa jujur, bagi dirinya berbohong kepada orang lain itu merupakan hal yang tabu, terlarang, aib yang harus dijauhinya. Yang keempat, bersikap tenang dan istiqomah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik kesulitan itu ada kemudahan. Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan menjadikan mudah segala kesulitan yang dihadapinya. Dari itu, sikap tenang tidak berarti berpangku tangan tanpa kerja, melainkan dalam menghadapi suatu permasalahan mereka secara aktif dan kreatif mencoba untuk berusaha dan menganalisa apa yang sedang dihadapi, kemudian mencari solusinya. Di samping bersikap tenang dalam menghadapi problema atau ujian yang menimpanya, juga istiqomah, teguh pendirian dalam menjalankan keyakinan agamanya. Yang kelima, hati-hati dan teliti.
Orang tua yang baik selalu hati-hati dan teliti terhadap apapun yang menyangkut urusan anak-anaknya sampai yang sekecil-kecilnya. Disiplin belajar, tidur, bermain, nonton televisi, dan kapan rekreasi. Namun selaku orang tua tidak kaku di dalam membatasi dan mengarahkan kegiatan anaknya, melainkan fleksibel dan proaktif. Yang keenam, memiliki program pendidikan. Dalam keseharian, orang tua memiliki seperangkat kurikulum pembinaan yang sifatnya praktis, tapi kualitasnya cukup bagus, yaitu pendidikan kebiasaan sholat tepat waktu dan berjamaah, makan bersama, bersilaturahmi bersama, rekreasi bersama, belajar di rumah dan mengaji, studi Al-Quran secara berjamaah setiap hari atau sekurangnya sekali dalam sepekan. Yang ketujuh, bertanggung jawab. Kesadaran yang tinggi dan rasa tanggung jawab selaku pemimpin keluarga, di mana ayah, ibu, dan anak menjalin hubungan mesra dan penuh kasih sayang di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditanamkannya pada seluruh anggota keluarga itu rasa tanggung jawab serta disiplin yang mengarah kepada saling percaya, saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta ditumbuhkan suasana kerja sama. Dan kaitannya dengan rasa tanggung jawab, orang tua memiliki karakteristik kepemimpinan karismatik dalam sebuah rumah tangga sakinah, yaitu bapak ibu sebagai inovator, reformis, dan proaktif. Orang tua sebagai leader, pemimpin yang mampu mengarahkan. Orang tua sebagai motivator, pendorong atau pemberi semangat. Orang tua sebagai konsultan, penyuluh, pembimbing, pembina rohani. Sebagai informator, memiliki ilmu dan wawasan luas untuk disampaikan kepada orang lain, khususnya pada anak-anak dalam keluarga, lingkungannya, dan masyarakat. Orang tua sebagai administrator atau manajer, mampu menata, mengatur, serta mengendalikan anak-anak dan keluarga ke arah yang positif. Sebagai dinamisator dan kalkulator, menciptakan kegiatan yang dinamis baik sosial, agama, dan budaya, termasuk seni dan kegiatan lainnya yang sejalan dengan nilai-nilai agama atau norma yang berlaku di masyarakat. Sebagai kalkulator atau orang tua selalu menghitung atau mengevaluasi seluruh gerak langkah segenap anggota keluarganya. Masih berkaitan dengan peran orang tua yang bertanggung jawab dan memiliki karakteristik bahwa kualitas keluarga sakinah
adalah yang memiliki komitmen kuat terhadap risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ikhlas dengan tatanan Sang Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupannya, baik secara pribadi maupun kolektif. Maka dari itu marilah kita selalu berdoa memohon kepada Allah, semoga kita bisa menjadi orang tua sebagai pemimpin dalam rumah tangga, sehingga anak kita menjadi anak yang soleh solihah. Saya kira kesempatan pada hari ini cukup. Saya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.